Nah, di sini aku awalnya aku pengen tanya khusus dulu deh ke Teh Ime ini. Kan Teh Ime dulu kan sebagai salah satu bagian dari tim ad hoc UU Kaderisasi ya. Nah, aku pengen tahu nih, UU Kaderisasi itu awal mula sejarahnya seperti apa sih? Dirumuskan untuk apa? Perumusan untuk apa? Jadi keresahan-keresahan apa sih yang memunculkan UU Kaderisasi itu, Teh? Pertamanya itu ada di rekomendasi Musang tahun 2013, kepengurusan 2013 juga. Waktu itu yang ngurus angkatan 2011 ya. Angkatan 11 dan 12. UU Kaderisasi ini masuk ke rekomendasi Musang untuk dijalankan oleh kepengurusan di tahun 2012. Kepengurusan tahun 2014. Kabinetnya, pokoknya kahimnya Kang Hafiz. Kang Hafiz 2012. Lupa nama kabinet. 2014 itu transformasi nggak sih, Pak? Nggak salah? Iya. Nah, terus ternyata di tahun itu mungkin ada beberapa kendala gitu, dan saya ikut merumuskan juga, membantu waktu itu DE-nya Kang Ridwan. Kang Ridwan ketua DE-nya, saya juga ikut membantu, dan kita berkiblatnya adalah Upalbin, karena ya mau tidak mau kita masih ada di lingkungan Kema FMIPA kan. Dan salah satu usaha juga untuk kita menyelaraskan diri lah dengan Kema FMIPA gitu. Kita berkiblatnya ke Upalbin. Dan di tahun yang sama ternyata juga di Kema Unpad itu menggodok tentang RGBHPK gitu. Tapi isunya naik turun lah untuk RGBHPK itu. Nah, ketika Musang di tahun 2014 itu, ternyata UU Kaderisasi itu baru jadi sekitar 25% lah. 25%, kemudian menjadi PR kembali, direkomendasikan kembali ke tahun berikutnya, awal kepengurusan di tahun saya gitu, 2015. Di kepengurusan itu, mungkin saya tidak terlalu banyak membantu gitu, karena sibuk sendiri, ya. Ya sibuk dengan BP gitu, karena itu kan rekomendasinya untuk DE gitu. Dan baru jadi setengahnya gitu, baru jadi 50%. Ya, ada peningkatan lah ya, 25%. Sedangkan pada saat itu adalah GBHK terakhir. Jadi ya sempat rame lah gitu. Nah, karena dirasa kebutuhannya itu sangat penting, mengingat kita tidak ada kejelasan gitu untuk muatannya akan seperti apa, terus kita keanggotaannya, pola binaannya harus seperti apa gitu, itu tidak ada kejelasan gitu. Jadi dirasa itu cukup penting gitu, dan dilanjutkan direkomendasikan di tahun kepengurusan selanjutnya. Kepengurusannya 2016 ya, Faris gitu. Akhirnya waktu itu inisiatifnya sebenarnya dari DE itu sendiri sih, untuk membentuk tim ad hoc mengenai RUU Kaderisasi gitu. Dan waktu itu sih angkatan yang ikut itu ada 2013 2 orang, 2014 itu ada sekitar 4 atau 5 orang, dan 2015 gitu. 2016 juga ada yang ikut, tapi waktu itu 2016 yang ada di DE gitu. Ketika keberlangsungan pembuatan RUU Kaderisasi ini cukup menyulitkan sih, karena kita juga kan sebelumnya tim ad hoc nggak ada yang punya pengalaman bikin RUU sampai jadi gitu. Jadi banyak referensi yang mungkin harus kita ambil gitu. Baca-baca, atau kita ngambil dari lain, sharing atau seperti apa gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk salah satu acuan yang paling mendasarnya itu adalah, selain ADRT ya, itu adalah UU Polbin itu sendiri. Makanya sebenarnya polanya kalau dilihat lebih dalam, itu tidak jauh dengan UU Polbin yang ada gitu, yang ada pada tahun itu ya. Kalau sekarang ada UU Polbin, rangkaiannya sudah ada yang berubah gitu. Waktu itu, UU Polbin waktu itu ada pembinaan dasar, pembinaan inti, dan pembinaan lanjutan gitu. Sama halnya sih sebenarnya dengan RUU yang kita buat gitu, cuman mungkin kita buat lagi lebih spesifik berkaitan dengan muatannya itu sendiri, terus apa yang wajib dan apa yang jadi sunnah atau tidak wajib gitu. Kayak gitu sih. Dan ketika keberlangsungan RUU itu diterapkan di tahun, penerapan pertamanya itu di tahunnya Ehun ya. Betul. Di tahunnya Ehun, itu ada susah-susah gampangnya ya Hun ya. Karena mungkin tahun banget. Waduh. Karena itu tahun pertama gitu, dan mungkin ketika kita sosialisasi pun ke angkatan 2016 itu banyak poin-poin yang menjadi perdebatan gitu. Dan salah satu poin pentingnya adalah RUU Kaderisasi itu kan adalah tentang pola bina bagian keprofesian yang diwajibkan gitu. Ya.
ilmu atau keprofesian yang diwajibkan. Dan kekhawatirannya itu, saya rasa sih masih sama dengan tahun ini ya, kekhawatirannya itu adalah keprofesian dan acara keprofesian itu kan sedikit ya peminatnya gitu. Kalau ini jadi wajib, kita pasti bakal kesusahan dan banyak anggota yang mungkin nggak akan lulus gitu. Salah satu poin yang cukup diperdebatkan saat itu gitu. Sebenarnya ya iya gitu. Justru karena alasan itu gitu. Karena alasan bahwa beberapa acara di HIVI itu kadang sepi pengunjung. Kita buat peraturan ini agar merasa punya kebutuhan gitu. Gimana sih caranya saya bisa lulus gitu. Saya bisa mengikuti pembinaan ini gitu. Makanya dibuat itu. Dan pada tahun itu juga adalah pertama kalinya pembinaan dasar itu tidak ada kepanitiaan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, pembinaan dasar itu, khususnya Mabim ya, itu ada kepanitiaan entah itu PKM atau Disnatalis, itu dipegang oleh mahasiswa baru gitu. Tapi karena kita meninjau banyak hal, salah satunya itu adalah kesibukan dan fokusnya mahasiswa baru, rasanya itu tidak relevan gitu dengan mahasiswa baru gitu. Sehingga kita buatlah bahwa si poin di ADRT itu tentang pembinaan dasar adalah tentang difokuskan untuk mereka bisa beradaptasi dulu aja gitu. Karena kita nggak jarang ya nemuin teman angkatan yang ya udahlah jalanin aja, padahal mungkin dia tahun depan mau cabut lah SBM atau kayak gimana gitu. Ya terlepas dari mungkin mahasiswa baru itu akan SBM atau apa, tapi minimal dia bisa adaptasi dengan lingkungannya gitu. Dia tidak kabur-kaburan ketika mabimnya, dia tetap menjalani proses sebagaimana dia mahasiswa baru sih. Gitu sih kalau long story-nya. Wah, keren banget nih. Emang pada dasar awalnya itu emang UU kaderisasi itu dibuat karena sebuah kebutuhan yang mendesak, tapi memang prosesnya panjang banget ya Teh ya, karena emang banyak pertimbangan dan tantangan gitu mungkin yang dihadapi ya Teh ya. Iya, 3 tahun, bikinnya 3 tahun. Iya, 3 tahun. Aku kalau nggak salah tuh baru disahinnya tuh di Musang tahun 2019 ya kan Tohe kalau nggak salah ya. Iya. Iya, itu tahun 2019. Nah, tadi aku tertarik dengan kata tadi Teh Ime yang awal diterapkan itu pada tahunnya Kang Ehun ya. Betul. Tuh, kalau nggak salah itu masih RUU ya Kang ya, masih RUU kaderisasi. Betul. Nah, bisa cerita dikit nih Kang, waktu awal keberjalanannya waktu awal diterapinnya tuh kayak gimana tuh Kang? Mungkin informasi dulu ya. Jadi dalam membentuk undang-undang itu nggak langsung jadi kita ngebawa draft, diangkat ke Musang, disahkan jadi undang-undang. Tidak seperti itu. Cuman untuk ya kita semua sadari bahwa nggak akan ada yang langsung sempurna, nggak akan ada yang langsung perfect. Makanya draft yang dibawa oleh tim RUU kaderisasi dinaikkan dulu mungkin kelasnya dari draft jadi RUU dan diuji publik kan, bahasanya uji publik pada kepengurusan tahun 2000, berarti tahun 2018 kepengurusan Supernova. Betul. Uji publikan dan ya lumayan sih. Kalau saya cerita dikit sih kan dulu saya dari anak kaderisasi ya dulunya ya. Saya masih bawa ego bahwa anak kader ya, terus ada RUU pengkaderan ya harus ngekader organisasi dong. Mungkin waktu itu setelah beberapa tahun akhirnya saya sadari mungkin egonya ke sana sih arahnya. Namun balik lagi sekarang saya sadar bahwa UU kaderisasi ya itu mengatur buat HIVI gitu, himpunan mahasiswa fisika secara keseluruhan. Dan himpunan mahasiswa fisika secara keseluruhan isinya bukan tentang pengurus dan dewan. Cuman yang mahasiswa fisika itu sendiri kan, pengurusan tahun 2016, waktu kepengurusan Supernova waktu itu belum tertanamkan di beberapa orang, dan penjalan anak kader waktu itu, Haki, terus ada PSDM Sakir dan Kahime Bapak Galih, mungkin belum 100% paham juga mengenai si undang-undang RUU kaderisasi waktu itu, jadi banyak yang miss sebenarnya. Dari kayak contohnya ada poin yang membingungkan waktu itu adalah pengenalan lingkungan perkuliahan. Ini tuh ngapain sih? Sebenarnya ketika makin sini kan sudah makin jelas bahwa itu poinnya adalah memberitahu bahwa anak SMA dan anak kuliah itu berbeda. Ada yang namanya SKS, sistem pembelajaran, dan lain-lainnya. Dan mungkin waktu itu belum clear, belum semua orang mengerti, jadi mungkin banyak miss. Jadi waktu itu kesalahan terbesarnya adalah dari misframing itu sendiri sih.
Tapi makin sini sudah semakin sempurna dan akhirnya pun kan sudah disahkan menjadi undang-undang ya. Dan seharusnya sudah tidak ada kesalahan itu lagi sih. Oke, terima kasih banyak. Cukup Kang Ehun? Cukup. Oke, berarti kalau dari tanggapan dari Kang Ehun tadi, sebenarnya UU kaderisasi ini tidak hanya mengkader mahasiswa fisika menjadi DE atau BP ya Kang ya, tapi menjadi mahasiswa fisika secara utuh gitu, yang mana isinya nggak melulu soal organisasi. Oke, terima kasih banyak Kang Ehun atas tanggapannya. Kemudian aku pengen nanya Kang Tohan nih, kan pada Musang 2019 kemarin, yaitu pada kepengurusan Kang Toha kan ya, berarti di Kabinet Momentum, RUU kaderisasi akhirnya disahkan menjadi UU kaderisasi. Nah, mungkin bisa cerita dikit nih Kang, proses keberjalanannya dari gimana sampai akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU, pertimbangannya seperti apa, dan juga keperjalanannya setelah disahkan menjadi UU seperti apa Kang? Mungkin cerita dari di awal dibentuknya tim ad hoc, sebenarnya ketika mau dijadikan undang-undang juga saya membuat tim ad hoc di mana isinya itu tim untuk mengevaluasi keberjalanannya dari 2 tahun uji publik tersebut. Akan tetapi harapan saya tidak sesuai ekspektasi, sehingga yang dibawa ke musangnya itu evaluasi hanya dari beberapa orang saja, jadi bukan dari tim ad hoc, jadi hanya beberapa dari dewan dan juga aspirasi yang ada. Tetapi dari semua evaluasian itu, kami menyimpulkan bahwa secara garis besar atau secara undang-undang kaderisasi itu tidak ada masalah, akan tetapi banyak perbincangan atau masalah-masalah yang sering dipertanyakan ataupun dikeluhkan itu munculnya dari segi teknis ataupun keterlaksanaan si undang-undang kaderisasi ini. Jadi baik dari segi pengurusnya ataupun dari segi kadernya, dari segi pengurusnya masih ada yang merasa tertekan ataupun merasa berat untuk melaksanakan UU kaderisasi ini. Nah, kemudian dari kadernya sendiri, ketika mungkin sudut pandangnya masih kayak yang tadi, ketika tidak melaksanakan undang-undang kaderisasi ini, apa sih yang kita sanksi yang kita dapat? Nah, itu tuh belum ada, sehingga ya mereka nggak semuanya ikut gitu, seperti itu. Padahal kan ketika sudut pandangnya diubah, ketika kita mengikuti undang-undang kaderisasi ini, apa sih yang kita dapat? Itu banyak hal yang kita dapat sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sehingga di tahun kemarin atau di tahun 2019 itu tuh masalahnya bukan dari undang-undang kaderisasinya, akan tetapi dari kader dan juga pelaksananya. Sehingga undang-undang kaderisasi ini bisa dibilang cukup relevan, akan tetapi penyampaian informasi ataupun konteks dari semua undang-undang kaderisasi ini harus tersampaikan kepada badan pengurus untuk melaksanakannya dan juga kepada kader ataupun anggota himpunan dan juga mahasiswa fisika supaya lebih menyadari pentingnya undang-undang kaderisasi ini. Oke, berarti sebenarnya bukan dari masalah isi ataupun alur dari si UU ini sendiri, tapi lebih kepada pengemasan kegiatan dan penurunan dari UU ini sendiri, Kang ya? Oke, aku tadi tertarik dengan kata-kata Kang Toha ya, mengenai kadernya merasa tidak ada hukuman, dalam tanda kutip hukuman apabila tidak memenuhi atau tidak mengikuti rangkaian yang ada di dalam UU kaderisasi ini. Nah, menurut Akang itu kenapa sih Kang, kenapa hal itu kayak bisa terjadi dan sebenarnya apa sih yang kita dapat gitu kalau kita mengikuti rangkaian si UU kaderisasi ini? Kenapa bisa sampai mereka merasa kalau nggak ikut pun nggak apa-apa gitu? Sebenarnya apa yang kita dapat, Kang? Mungkin yang saya tahu ya, kalau dari undang-undang kaderisasi ini tuh yang jelas, yang paling utama kalau dari sudut pandang saya itu pengalaman, sesuatu yang sangat berharga lah, jadi nggak bisa dibeli gitu. Kalau benefit secara tertulis di undang-undang kaderisasi, itu ada yang namanya sertifikat apresiasi. Secara umumnya apresiasi, di dalamnya ada sertifikat, souvenir, ataupun beasiswa kader yang nantinya bisa dikasihkan ke anggota-anggota ya sesuai syaratnya lah. Itu benefitnya. Dan dulu ketika uji publik tahun pertama undang-undang kaderisasi, nah itu tuh pernah dicanangkan bahwa nantinya si undang-undang kaderisasi ini bakalan menjadi syarat untuk kelulusan yang nantinya akan dikoordinasikan dengan prodi, sehingga yang lulus prodi itu mau nggak mau harus lulus RUU kaderisasi. Ya, akan tetapi kesininya ternyata itu belum ada kemajuan, sehingga ya mungkin yang itu tuh belum bisa dimunculkan ataupun
dijualkan untuk kepada kader supaya mengikuti undang-undang kaderisasi ini. Tapi yang paling penting yang saya alami itu tadi yang pengalamannya itu. Nah, sedangkan kader itu sendiri ya mungkin bagus juga pernah mengalami. Nah, tadi juga kan dilihat dari sudut pandangnya, kebanyakan orang itu melihatnya dampak ketika tidak mengikutinya, bukan dampak ketika mengikutinya. Jadi ya mungkin ada yang bentrok ataupun ada yang kegiatan yang lebih penting. Akan tapi banyak juga orang yang tidak ada kegiatan tapi memilih tidak mengikuti. Nah, itu sih yang jadi PR-nya. Padahal ketika mengikuti dampaknya lebih baik gitu. Terima kasih banyak Kang Toha atas tanggapannya. Jadi sebenarnya benefit ataupun manfaat yang kita dapat pun sebenarnya secara tertulis pun ada, dan yang secara tidak tertulis tapi yang kita rasakan sebenarnya pun ada ya Kang ya. Jadi mungkin kembali lagi kepada tadi pengemasan, bagaimana si penyelenggara menyampaikan kepada kader bahwa ini tuh penting gitu ya Kang ya. Oke, makasih banyak Kang Toha tadi atas jawabannya mengenai keberjalanan UU kaderisasi di tahun pertamanya ya. Jadi sebenarnya itu yang salah itu bukan dari isi ataupun muatan yang ada di dalam UU-nya itu sendiri, tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana pengemasan kepada si kadernya supaya si kader ini mengikuti si UU tersebut ya nggak sih Kang? Kurang lebih. Oke. Dan ini juga tadi aku pengen menyinggung sedikit mengenai masalah tadi yang belum adanya peraturan yang jelas mengenai kenapa si kader ini tuh harus mengikuti bukan harus mengikuti ya, tapi kalau misalkan si kadernya tidak mengikuti, tapi konsekuensinya apa gitu. Mungkin itu juga berpengaruh kepada si kader yang tidak mengikuti karena belum merasakan manfaat yang jelas, walaupun sebenarnya ada secara tertulis dan juga ada yang dirasakan ya Kang Toha ya. Aku pengen nanya ke Kang Ehun, menurut Kang Ehun, sebenarnya manfaat nyata yang kita rasakan dan yang kita dapatkan ya dari mengikuti rangkaian UU kaderisasi ini tuh seperti apa sih? Dan mungkin bisa menambahkan solusi juga ya untuk permasalahan yang tadi. Oke, jadi kalau nanya manfaat, sebenarnya yang menurut saya paling akan dirasakan manfaatnya adalah tepat sasaran. Ketika angkatan sebutlah mahasiswa baru, dia mendapatkan pembinaan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kayak contohnya kebutuhan mahasiswa baru apa sih? Adaptasi sistem pembelajaran. Jadi tidak lagi kalau zaman dulu saya maba kan itu belum diterapkan ya RUU kaderisasi. Itu tuh ketika saya maba saya dikasih pelatihan PKM atau ngebuat paper yang kebutuhannya sebenarnya ya saya butuhnya cuma buat praktikum gitu. Sedangkan membuat paper yang seperti itu kan dibutuhkan pada tingkat selanjutnya. Nah, itu sih manfaat yang sangat dirasakan dari segi dari undang-undang kaderisasi. Terus balik lagi ke pengertian regulasi kan aturan yang sifatnya memaksa karena kita sudah tahu ada tujuan yang jelas dari aturan tersebut. Dari pemaksaan itu sendiri kita memaksa peserta atau kader yang disebut dalam undang-undang itu kembali ke apa ya bahasanya kodratnya kali ya, karena kita kan mahasiswa fisika yang berarti ya yang wajib tuh pengkaderan di kefisikaannya itu sendiri. Kita bukan mahasiswa apa ya, mahasiswa acara, kita bukan mahasiswa dekorasi, kita bukan mahasiswa apa, tapi kita mahasiswa fisika. Makanya yang sangat diwajibkan, yang menjadi syarat wajib dari tiap tingkatan adalah pembinaan keilmuannya. Sedangkan untuk yang organisasi dan minat bakat kan, ya memang jelas, balik lagi kalau ke kodratnya itu pilihan sih. Seperti itulah manfaat si undang-undang kaderisasi. Terus sedikit menanggapi yang bagian kalau misalnya tidak menjalankan undang-undang kaderisasi ini, apa sih dampaknya? Mungkin waktu itu kurang terasa karena masih RUU dalam tanda kutip. Dan itu ya apa sih RUU gitu kan? Mungkin akan ada pemikiran ke arah sana yang mungkin menjadi suatu pembenaran, nggak apa-apa lah dilanggar 1-2 mah, ya mungkin akan ada arah ke sana. Sedangkan ya sekarang sudah jelas semuanya, alurnya sudah jelas, framingnya pun sudah jelas diturunkan dari tiap tahun dengan evaluasi tiap tahun pada masa uji publik. Terus apalagi gitu excuse-nya, alasannya apalagi untuk tidak menjalankan hal tersebut? Manfaat sudah jelas. Lalu dampaknya kemana? Akhirnya karena aturan ini sifatnya memaksa, akan ada konsekuensi yang diterima. Konsekuensi realnya ada di pengawas kalian, pengawas para pengurus, itu ada di dewan yang menentukan nantinya
seberpengaruh apa kesalahan yang akan kalian lakukan atau yang telah dilakukan ke ya mungkin yang realnya terasa di penilaian kali ya, ke situ sih. Oke, terima kasih banyak Kang Ehwan atas tanggapannya. Jadi sebenarnya secara manfaat itu pun ada ya Kang, udah ada diatur sedemikian rupa sehingga si UU kaderisasi ini tuh tepat sasaran kepada si kadernya itu sendiri ya Kang ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita ikuti sebenarnya manfaatnya sangat terasa ya Kang ya. Mungkin untuk sekarang belum terasa dan kalau misalkan nggak dilakuin, mungkin untuk kemarin-kemarin pelaksanaannya belum terlalu terasa karena masih RUU dalam tanda kutip ya Kang ya. Masih belum terasa. Tapi ketika sekarang sudah menjadi UU, harusnya sudah jelas apa statusnya dia ketika tidak dilaksanakan seperti apa ya Kang ya. Baik, terima kasih banyak Kang Ehun. Mungkin aku pengen dengar tanggapannya dari Teh Ime mengenai si UU kaderisasi ini. Dari segi manfaat sebenarnya kita cerita dulu sih kenapa tadi kan udah jelasin ya mungkin kenapa sih RUU ini harus ada dan mengatur sedemikian rupa dan mungkin banyak berbenturan dengan apa ya keinginan setiap angkatan gitu. Tapi ya tadi benar yang Evan bilang gitu bahwa RUU kaderisasi ini memang bertujuan agar apa yang dilakukan oleh pembina itu tepat sasaran kepada kadernya gitu. Salah satu bukan misinformasi mungkin ya, kebiasaan buruk lah ya. Kebiasaan buruk yang ada di HIVI belakangan ini yang paling terasa adalah semakin sedikitnya orang-orang yang mengerti tentang regulasi ini gitu. Gak cuma UU kaderisasi, tapi ADRT, GBHK, UU pemilu gitu. Dan mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa yang ngerti ini ya harusnya cuman D aja atau Kahim aja gitu. Nah, ketika saya membuat RUU kaderisasi ini, saya ingat betul gitu ketika penerapan tahun pertama di tahunnya Ehun itu, saya mengikuti gitu kepengurusannya Galih ketika menjalankan RUU ini gitu. Kita mengadakan evaluasi juga kepada tim DE, bukan evaluasi mungkin ya, sharing bagaimana keberlangsungannya gitu. Bahkan sampai hari HPSG, itu kita melakukan evaluasi itu gitu. Tujuannya kenapa? Kenapa sih tim ad hoc yang sudah membuat RUU terus kemudian harus ikut turun tangan atau ikut mengevaluasi ketika RUU itu dijalankan gitu. Karena itu tadi sebenarnya saya ngerasa orang-orang yang akan mengerti itu tuh semakin sedikit gitu. Makanya minimal jika memang itu menjadi tugas DE yang menjalankan itulah, DE yang sedang menjalankan RUU itulah yang mengawasi RUU itu yang harus paling mengerti dia kepengurusannya gitu. Tapi memang sih ketika keberlangsungan untuk pemantauan evaluasi terus RUU ini berlangsung seperti apa, itu emang harus dikerjakan oleh mungkin orang yang nggak ada kerjaan atau gabut gitu ya. Karena di tahun 2017 ketika Ehun dan kepengurusannya menjabat, saya bisa segitu effortnya gitu buat memantau RUU ini bisa berjalan dengan sesuai dengan alur yang kami buat itu memang ketika saya tidak sedang bekerja gitu atau lagi free lah. Jadi bisa dipantau gitu. Ketika tahun penerapan kedua, itu mungkin ada loss informasi atau seperti apa. Entah mungkin nggak ada orang gabut kayak saya lagi yang memantau itu, evaluasinya per 3 bulan seperti apa. Karena itu yang akan jadi poin penting evaluasi untuk penerapan atau pengesahannya menjadi UU gitu. Maka poin pentingnya adalah turun-temurun informasi dari mulai pembentukan, kemudian RUU, dan menjadi UU, itu sangat penting gitu. Dan mungkin sekarang salah satu inisiasinya adalah teman-teman DE yang sekarang menjabat, itu kembali membuka forum tentang RUU kaderisasi ini, tentang UU kaderisasi ini, baik dari segi framing atau apa, untuk disegarkan kembali lah ingatannya gitu. Kayak gitu. Terus, mengenai sanksi, dan memang ketika kita pembuatan RUU kaderisasi ini masih ada PR, salah satunya adalah sanksi gitu. Sanksi yang seharusnya diterapkan. Sebenarnya ketika perancangan RUU sendiri kita memikirkan sanksi itu, tapi karena waktu itu mungkin mepet dengan musang atau dengan sosialisasi kepada warga himpunan, hal itu tidak terrealisasi gitu. Mungkin saya cerita bisa jadi itu kalau jika ingin diterapkan
ada sanksi, saya lebih mendukung sih, karena itu benar yang Toha bilang, mungkin jadi orang jadi meremehkan atau apa gitu. Kalau dari sanksi sih yang waktu itu sempat diusulkan adalah menggunakan sistem poin. Jadi setiap anggota yang masuk itu mereka punya nilai poin 100 misalkan. Ketika memang ada pelanggaran, atau apa, bisa dikurangi dari poin itu gitu, atau sebaliknya sistem poinnya dimulai dari 0, ketika mereka mengikuti pembinaan A itu naik angka berapa, seperti itulah untuk sanksi ya. Dan nanti bisa ditetapkan gitu untuk anggota yang memiliki poin ketika sudah di tingkat 4, memiliki poin kurang dari sekian, mungkin dia tidak akan mendapatkan apresiasi apa gitu sih. Saya kurang tahu sih misinformasinya mengenai sanksi ini ada di siapa, cuman feeling saya gitu. Karena kan di tahunnya siapa menjabat itu yang akan ada musyawarah luar biasa. Nah, itu kan sebenarnya salah satu agendanya, seingat saya ya, itu akan menaruh itu gitu. Menaruh itu entah bentuknya akan menjadi pembahasan di Musang atau dibentuk tim ad hoc atau apa gitu. Dan itu saya titipkan ke salah satu orang di tim ad hoc. Nah, mungkin ada misinformasi di sana sehingga itu tidak berlangsung dan tidak jadi hal yang bisa disahkan atau bukan menjadi hal yang disahkan di UU kaderisasi gitu sih. Karena ya itu sih, kita sebenarnya HIVI selalu terkendalanya dengan apa sih efeknya ketika pelanggaran ADRT, GBHK, atau bahkan UU itu sendiri gitu. Nah, salah satunya yaitu mungkin emang harus ada gitu. Ibaratnya apa ya, ketika UU tidak punya power untuk memaksa anggotanya atau memaksa orang yang diatur itu untuk patuh gitu, ya apalagi yang bisa dilakukan gitu. Jadinya UU-nya nanti terkesannya sebagai himbauan saja gitu, bukan sebagai UU yang harus ditetapi gitu sih. Oke, terima kasih banyak Teh Mei. Mungkin cukupnya untuk dari Teh Mei ya. Oke, jadi kalau aku coba simpulin, karena UU kaderisasi ini juga merupakan salah satu UU yang perumusannya cukup lama ya Teh ya. Jadi sehingga ketika sudah berjalan beberapa tahun, ada beberapa sedikit misinformasi yang menyebabkan manfaat dari UU ini mungkin kurang terasa pada penerapannya, dan juga belum adanya sanksi yang jelas untuk para kader yang tidak mengikuti si rangkaian UU kaderisasi ini. Dan menurut Teteh dan Akang juga tadi, sebenarnya sanksi ini diperlukan ya agar kedudukan si UU ini tuh lebih tegas gitu ya. Oke, terima kasih banyak Akang Teteh tanggapannya mengenai UU kaderisasi.